14 November hari ini juga diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia. Peringatan ini digagas oleh Federasi Diabetes Internasional dan Organisasi Kesehatan PBB pada tahun 1991. 14 November dipilih karena bertepatan dengan lahirnya sang penemu insulin, yaitu Frederick Banting yang lahir di tahun 1891. Peringatan Hari Diabetes Sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan dan juga perawatan penyakit diabetes. Setiap tahunnya peringatan Hari Diabetes Sedunia menjadi ajang sosialisasi mengenai bahaya diabetes. Berdasarkan data Federasi Diabetes Internasional, 1 di antara 12 orang menderita diabetes dan 4,9 juta jiwa di dunia meninggal akibat diabetes. Jadi hari ini memang bukan untuk dirayakan, tapi untuk diwaspadai kita sebagai manusia. Diabetes Benar. Yang penting ini harus sehat. Istilahnya silent killer. Silent killer. Karena kita nggak sadar Nggak ya. sadar, tiba-tiba kadar gula tinggi. Terus kemudian kalau ada luka gitu kan, kok begini lukanya? Ya, nggak kering-kering. Nggak kering-kering. Oke, jadi mungkin teman-teman dan juga Dokter, teman-teman di rumah juga tahu. pencerahan ya. Hai. Diabetes kan ada 2 tipe, tipe 1 dan tipe 2. Kalau Oke. tipe 1 kan biasanya diturunkan. Yang tipe 2 ini yang biasanya didapat. Nah, Yang misalkan turunan orang tua ataupun keluarga nggak ada permasalahan diabetes, tapi tiba-tiba kok saya terkena diabetes, itu biasanya dari lifestyle-nya. Makanannya yang dikonsumsi harus diperhatikan sekali. Gulanya itu Iya, harus minuman dijaga. manis atau Soda. makanan yang mengandung itu soda tuh tuh tinggi kadar tuh. gulanya tinggi sekali. Baik, Betul. terkait hal ini di Indonesia penderita diabetes ternyata terus meningkat setiap tahunnya. Upaya pencegahan terus dilakukan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat. Makanan cepat saji, gorengan, mie instan, serta minuman kemasan sekilas terlihat nikmat dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda, makanan-makanan tersebut ternyata dapat memicu timbulnya penyakit diabetes atau yang lazim disebut kencing manis. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 1 dari 20 orang usia produktif di Indonesia menderita diabetes. Sedangkan jumlah penderita pradiabetes atau potensi diabetes lebih tinggi, yaitu 1 dari 10 orang penduduk Indonesia. Saat ini, diabetes menempati posisi keempat daftar penyakit berbahaya di dunia. Hal tersebut dikarenakan diabetes dapat menimbulkan komplikasi penyakit seperti kebutaan, jantung, gagal ginjal, serta stroke. Penyebab sebenarnya bermacam-macam, artinya ada yang dari faktor dia sendiri, ada yang faktor dari lingkungan. Kalau dari dia sendiri mungkin karena faktor resiko dari genetik yang diturunkan, tapi kalau dari luar bisa dari pola makan, kemudian dari aktivitas fisik dia. Jadi ketika itu tidak selaras dengan kesehatan pada umumnya, tentu akan mudah berisiko terkena diabetes. Diabetes diklasifikasikan ke dalam 3 tipe. Diabetes tipe 1 terjadi akibat kelainan genetika. Kesalahan reaksi sistem imun pada produksi insulin membuat pankreas tidak bisa menghasilkan insulin sendiri. Diabetes tipe 2 terjadi ketika tubuh sulit menggunakan insulin dalam mengontrol kadar gula darah. Hal ini disebabkan pola makan serta gaya hidup yang tidak sehat. 90% penderita diabetes di dunia merupakan penderita diabetes tipe 2. Yang terakhir adalah diabetes gestasional. Diabetes tersebut umumnya menyerang ibu hamil. Hal ini disebabkan saat hamil tubuh akan menghasilkan hormon untuk menunjang perkembangan janin. Beberapa hormon kehamilan ternyata dapat menghambat kerja insulin. Gejala diabetes dapat diwaspadai melalui 3P, yaitu poliuria atau sering buang air kecil, polidipsia atau cepat merasa haus, serta polipagia atau rasa lapar yang berlebihan. Meski belum bisa disembuhkan, diabetes dapat dicegah dengan mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Pertama dari pola makan harus dalam gizi yang seimbang ya, antara karbohidrat, protein, lemak maupun kandungan nutrisi mikro, vitamin, mineral. Cuma yang lebih kita waspadai adalah kondisi gula. Artinya makanan-makanan dengan kadar gula yang tinggi atau makanan dengan mengandung indeks glikemik yang tinggi, artinya ketika kita makan dia akan meningkatkan gula yang lebih cepat di tubuh kita, itu akan makanan yang berisiko dengan diabetes. Penderita diabetes mayoritas berusia 40 tahun ke atas.
Meski demikian, penyakit gangguan metabolisme tubuh ini juga rentan menyerang anak muda. Peduli akan bahaya penyakit diabetes, sekelompok anak muda membentuk komunitas Sobat Diabetes. Dibentuk tahun 2013, komunitas ini rutin memberikan penyuluhan dan edukasi tentang bahaya serta pencegahan diabetes kepada masyarakat. Dulu tuh saya pas lagi ngerjain skripsi, saya kebetulan dapat tema diabetes. Jadi di saat lagi ngerjain skripsi itu sendiri sih saya mikir, oh diabetes tuh sekarang trennya makin meningkat nih, trennya makin parah juga. Indonesia juga makin, peringkatnya juga makin meningkat dari tahun ke tahun. Salah seorang anggota komunitas, Devi Felicia, memiliki riwayat keturunan diabetes dari sang ayah. Sadar dirinya berisiko 9 kali lebih besar terkena diabetes, ia pun melakukan berbagai upaya pencegahan. Kalorinya di sini mungkin bisa diterapkan kalau kita dari tim Sobat Diabetes di sini 3J, jumlah, jenis, sama jadwal. Jadi jumlahnya jangan yang berlebih, sesuai dengan aktivitas sehari-hari cukupnya segimana. Kemudian jenisnya pilih yang rendah kalori, kemudian tinggi serat. Terus udah gitu jadwalnya dibagi, jadinya 5 kali sehari, 5 kali itu 3 yang makan berat, 2 snack gitu. Hingga tahun 2014, penderita diabetes di Indonesia mencapai 9,1 juta jiwa. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara nomor 5 dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. Olahraga teratur dan menjaga pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan sesuai kebutuhan kalori menjadi cara jitu terhindar dari penyakit diabetes. Yuvinda Novitasari, Dika Widiarto melaporkan untuk NET.